Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita bertemu kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah pengukuran teknik dan instrumentasi. Ini adalah video yang saya buat setelah UTS. Dan sebelum UTS kemarin, video-video dan materi-materinya adalah terkait dengan dasar-dasar, konsep dasar dari pengukuran. Setelah UTS, kita terkait dengan lebih cenderung ke alat ukurnya atau instrumentasi pengukuran. Apa saja yang ingin dipelajari? Yang pertama adalah jenis-jenis pengukuran teknik itu seperti apa. Kemudian instrumen pengukuran teknik itu yang seperti apa. Tujuannya adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu menyebutkan jenis-jenis pengukuran teknik. Yang kedua, menjelaskan konsep dari berbagai jenis pengukuran teknik. Dan yang terakhir adalah menjelaskan instrumen-instrumen pengukuran teknik. Ini lebih cenderung teori. Jadi idealnya adalah di kelas, ya, kalau di kelas saya akan menunjukkan beberapa instrumen, ya, yang ada, walaupun untuk di jurusan teknik mesin saat ini tidak ada, tapi untuk beberapa mata kuliah seperti ini saya meminjam dari prodi lain, kebetulan ada di laboratorium lain, terkait dengan seperti jangka sorong, mikrometer, skrup, dan lain-lain. Namun karena kondisinya tidak ideal, maka lebih cenderung ini bersifat teori dan pemahamannya saya tampilkan lewat video-video yang terkait. Oke, pemaparan dari materi ini, ya, untuk mata kuliah ini, untuk pertemuan ke-8 itu kemarin UTS, kemudian ke-9 review UTS, ya. Review UTS akan saya tampilkan lebih lanjut di grup. Kemudian video ini adalah pertemuan ke-10, itu kita akan membahas tentang jenis pengukuran. Pertemuan ke-11 dan 12 itu terkait dengan alat-alat, ya. Yang 11 itu adalah cara pengukuran dan instrumennya, tapi terkait dengan cara yang manual, pengukuran dengan alat yang manual. Kemudian pertemuan yang ke-12 adalah terkait dengan instrumen yang digital atau menggunakan sistem sensor. Kemudian ada kuis 2, ya, akan ada kuis 2. Kemudian pertemuan ke-14, pertemuan 15, dan sebenarnya terkait dengan pertemuan ke-16. Jadi sebenarnya ada sekitar 2 minggu efektif, namun lebih karena banyak kalau secara jadwal itu ada minggu tenang. Kalian akan saya berikan tugas proyek terkait dengan pengukuran. Tugasnya seperti apa akan saya sampaikan lebih lanjut. Kali ini kita akan fokus untuk pertemuan ke-10 mengenai jenis pengukuran. Pengukuran. Ini di awal konsep dasar pengukuran sudah saya pernah sebutkan bahwa dalam arti yang luas, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain atau yang besaran standar. Namun secara khusus, pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang tujuannya adalah untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau kuantitatif, nilai kuantitatif. Jadi, mengukur adalah suatu proses yang mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian yang diukur. Oke, sudah jelas harus real. Ya, real bahwa pengukuran itu dapat disaksikan dan dapat diperoleh data berupa angka. Yang jelasnya adalah ada acuan-acuan tertentu seperti besaran dan satuan. Instrumen.
Untuk melakukan kegiatan pengukuran dibutuhkan suatu perangkat yang disebut dengan alat ukur atau instrumen. Jadi instrumen itu istilah sederhana, istilah keren dari alat ukur. Jadi alat ukur atau instrumen adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu kerja manusia dalam melakukan proses pengukuran. Pada dasarnya instrumentasi pengukuran terdiri atas alat-alat ukur manual dan alat ukur otomatis elektronik. Ya, untuk manualnya adalah ini: mistar, jangka sorong, busur derajat, neraca, dan lain-lain. Sedangkan yang otomatis itu yang menggunakan sensor-sensor untuk pengukuran temperatur, gaya, aliran fluida, tekanan, dan lain sebagainya. Instrumentasi sendiri, ya di situ tadi di awal tadi di slide sebelumnya kita ngomongin tentang instrumentasi. Istilah instrumentasi sendiri adalah bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perencanaan, pembuatan, penggunaan instrumen atau alat ukur, besaran fisika, pokok maupun turunan, dan sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, pengaturan, serta pengolahan data. Pertanyaannya, Pak, kenapa harus terkait dengan fisika? Ya karena dasar dari ilmu teknik, entah itu jurusan dari luar mesin ya seperti elektro, sipil, dan lain-lain, apalagi di mesin, itu semua terkait dengan besaran-besaran fisika, panjang, massa, waktu, dan lain sebagainya. Dari itu dalam proses pengukurannya terkait dengan besaran-besaran fisika, terpaut dengan aturan-aturan fisika. Oke, jadi dalam proses pengukuran ada masukan yang akan diukur, kemudian proses pembanding atau pengukuran harus ada standarnya. Jadi tidak boleh sembarangan, harus jelas. Ya, standarnya berarti terkait dengan aturan-aturan fisika, kemudian hasil pembacaannya. Nah, ini adalah skema dari sebuah proses pengukuran dengan menggunakan instrumentasi atau alat-alat pengukuran. Jenis pengukuran. Jenis pengukuran itu ya, pengukuran terkait dengan ilmu teknik itu terkait pada pengukuran geometris yang mencakup ketiga aspek, yaitu ukuran, bentuk, kekasaran, permukaan. Oke, jadi terkait dengan ilmu teknik, proses pengukuran itu cenderung berbicara tentang geometris. Ketika kita berbicara tentang pengukuran geometris, maka aspeknya adalah ukuran, bentuk, dan kekasaran permukaan. Lebih terperinci lagi, maka jenis pengukuran dapat dibedakan menjadi berikut. Pertama, pengukuran linear, pengukuran sudut atau kemiringan, pengukuran kedataran, pengukuran kelurusan, pengukuran kesikuan, dan kekasaran permukaan. Jadi ada 6. Kita lihat satu persatu. Pengukuran linear. Pengukuran linear di sini kalau saya kasih lihat instrumennya, alat ukurnya adalah mistar dan jangka sorong. Berarti linear ini garis lurus. Berarti pengukuran panjang, pengukuran besaran panjang. Yang satuannya berarti bisa milimeter, sentimeter, meter, dan seterusnya. Kemudian ada pengukuran sudut atau kemiringan. Menggunakan salah satunya adalah menggunakan busur. Apakah ada yang lain? Ada. Tapi yang paling gampang ketika kalian bicara tentang sudut atau kemiringan, maka adalah busur. Kemudian kedataran. Kedataran, jadi untuk melihat permukaan yang datar, maka biasanya kalian sering melihat benda ini yang disebut dengan water pass. Dalam proses membangun rumah atau memasang sesuatu yang harus datar,
maka digunakan alat ukur instrumen yang namanya adalah water pass. Kemudian pengukuran kelurusan. Alat ukurnya seperti ini. Apa bedanya kedataran kemudian kelurusan? Kalau kalian perhatikan, alat ukurnya sederhana, yaitu batang atau mistar baja ya yang di untuk mengecek kelurusan suatu permukaan. Ketika kita berbicara tentang kedataran, berarti itu di situ sebenarnya ada posisi lurus ya, posisi lurus, tapi belum tentu dia datar. Sedangkan untuk posisi kelurusan ini ya, untuk posisi kelurusan ini itu yang diharapkan adalah seluruh permukaan itu datar. Makanya untuk percobaannya diberikan koordinat ya, diberikan koordinat apakah semua lurus. Jadi kalau misalnya ada yang menggelembung berarti itu tidak lurus. Itu untuk pengukuran kelurusan. Walaupun kedengarannya keduanya sama, tapi di sini ada perbedaannya. Coba diperhatikan baik-baik ya, ditelaah baik-baik. Kemudian pengukuran kesikuan. Sudut berarti terkait dengan sudut 90 derajat ya, menggunakan ini istilahnya siku. Kemudian kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan itu terkait beberapa instrumen. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan meraba ya, touch inspection. Jadi dengan cara menyentuh apakah kira-kira ini sudah halus atau masih kasar. Nah, ini cara yang paling sederhana. Kemudian yang kedua dengan melihat atau mengamati, visual inspection. Nah, jadi harusnya lebih yang lebih utama itu adalah meraba, lebih terasa. Tapi sebenarnya melihat juga dapat. Jadi melihat permukaan ini kasar atau halus itu bisa dilihat dari visual inspection. Menggaruk, strut inspection. Nah, ini juga sama, meraba tapi dengan versi yang digerakkan atau menggaruk. Kemudian dengan alat yang lebih canggih itu adalah mikroskop ya, untuk mendeteksi benar-benar halus atau kasar permukaan kita bisa mendeteksinya dengan mikroskop inspection. Atau lebih canggihnya lagi ada dengan fotografi permukaan, surface photography. Di foto untuk pengujian entah itu dalam skala besar, diperbesar berapa kali, itu juga masuk dalam pengujian kekasaran permukaan, tergantung bagaimana untuk tujuannya. Jadi kalau misalnya mesin yang sifatnya halus tanpa ada standar halusnya seperti apa, ya mungkin bisa dengan meraba atau menggaruk. Tapi untuk beberapa hal yang terkait dengan sensitivitas dari kekasaran, maka dibutuhkan fotografi permukaan atau mikroskop. Oke, singkat di situ saja untuk pertemuan tentang instrumen yang awal ini, yaitu tentang jenis pengukuran. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana cara mengukur dan bagaimana alat-alat ukur tersebut. Silakan kalian bisa tanyakan apa yang akan kalian mau tanyakan dari materi yang sudah saya paparkan di grup WA. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk